Bersyukur kepada Tuhan kalau pada saat sore hari ini kita masih diberi kesempatan untuk kita boleh berbakti, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Kita akan angkat satu pujian. Bapa, Engkau sungguh baik, karena kasih dan anugerah Tuhan yang sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Sehingga pada saat sore hari ini kita bisa berbakti, berkumpul bersama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami alaskan setiap doa kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri. Kita akan angkat satu pujian, Mas Wanita Pentekusta.
bersamamu Bapa. Engkau ada senantiasa bersama kami Tuhan, melewati dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau senantiasa menggandeng tangan kami, Engkau senantiasa memegang tangan kami Tuhan. Engkau ada bersamamu.
wanita Esther. Benar-benar kami mengalami bagaimana Tuhan turut bekerja dalam perjalanan hidup kami. Setiap saat yang kami lalui, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami seorang diri. Dan Kau Allah yang selalu ada bersama dengan kami. Kau berikan kami kekuatan untuk dapat melalui semuanya. Terima kasih buat penyertaan-Mu yang begitu ajaib. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Dan di malam hari ini kami mau duduk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan lewat firman-Mu, sehingga semakin hari kami semakin berjalan sesuai dengan apa yang menjadi maunya Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Yesus kita luar biasa. Amin. Puji nama Tuhan. Di malam hari ini kita langsung kaum wanita Esther yang dikasih oleh Tuhan sesuai dengan tema kita di malam hari ini, yaitu tetap kuat. Yang mana jadi wanita apapun kondisinya, apapun keadaannya, yang namanya wanita, apalagi sebagai ibu rumah tangga, harus tetap kuat. Amin. Kalau kita tidak kuat dalam keadaan rumah kita, keluarga kita, baik suami, ada anak-anak, pekerjaan yang Tuhan percayakan, pelayanan yang Tuhan percayakan, kita tidak mampu untuk menjalani semuanya. Hanya pribadi-pribadi kuat yang akan melihat pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. Amin. Itu sebabnya mari kita langsung saja membuka di dalam 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. Kita bacakan ayat ini bersama-sama, kaum wanita Esther yang dikasihi oleh Tuhan. 2 Timotius 3 ayatnya yang pertama. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sudah sukar atau baru mau datang? Sudah sukar ya wanita Esther. Sudah sukar. Bagaimana persiapan kita? Sudahkah kita menjadi wanita yang kuat? Sudahkah kita menjadi wanita yang kuat? Saya percaya amin. Kenapa? Kita akan lihat di sini. Kenapa kita harus menjadi wanita yang tetap kuat? Firman Tuhan ini datang kepada Timotius, disampaikan oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus ini merupakan guru ya. Kalau boleh saya katakan guru, dia jadi bapak kepada Timotius. Dia memberitahukan pesan ini kepada Timotius bahwa Timotius, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ketika masa yang sukar, kita tidak menjadi pribadi yang kuat. Amsal pasal yang ke-24, Amsal pasal yang ke-24 ayatnya yang ke-10 dikatakan, kenapa kita harus jadi pribadi yang kuat? Katakan, karena jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecilah kekuatanmu. Kenapa kita harus kuat? Karena waktu masa sukar itu terjadi, ada banyak orang yang memiliki, yang boleh dikatakan sesuai dengan firman Tuhan, yang kekuatannya itu kecil. Waktu kekuatan kita kecil, kita tidak mampu menanggung beban. Padahal di ayatnya yang kedua, kalau wanita Esther perhatikan ayatnya yang kedua sampai dengan keempat, masa-masa yang sukar yang diceritakan di sini itu luar biasa. Coba perhatikan ayatnya yang kedua sampai dengan keempat. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Kalau kita lihat keadaannya,
atau sinetron-sinetron yang mungkin jadi penghiburan. Tapi kalau kita lihat berita, tidak ada berita yang menjanjikan kita tenang. Yang ada apa? Membuat kita takut. Ya, hari takut. Kenapa? Kejahatan dunia semakin jahat. Dan kejahatan manusia bukan hanya ada di masa sekarang. Zaman dulu pun sudah iya. Bahkan Tuhan berkata, Tuhan sampai menyesal menjadikan manusia. Kenapa? Kecenderungan hati manusia itu membuahkan kejahatan semata-mata. Dan apa yang terjadi di hari-hari terakhir, akan datang masa yang sukar di mana selain kejahatan manusia, yang mana di sini dikatakan kejahatan manusia itu seperti apa sih? Ayatnya yang kedua, mereka akan mencintai dirinya sendiri. Orang yang mencintai dirinya sendiri sulit untuk mencintai orang lain. Mereka lebih mementingkan diri sendiri, bahkan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Selanjutnya dikatakan mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan memberontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Bukankah keadaan itu sudah dialami sampai hari ini? Tidak jarang, bahkan anak-anak kita pun banyak yang tidak tahu, bahkan tidak lagi menghormati orang tua. Apakah keadaan seperti ini yang kita inginkan? Saya pastikan tidak ada yang menginginkan seperti ini. Tapi faktanya inilah yang terjadi. Kamu wanita Esther, selain itu, di hari-hari terakhir, yang namanya kehidupan, kalau boleh dikatakan ya, bukan lagi berbicara tentang manusia yang begitu, selain manusia yang begitu jahat, kehidupan moral manusia itu semakin hari semakin merosot. Kenapa? Di sini juga kita tidak tahu mengasihi, tidak suka berdamai. Sukanya apa? Menjelekkan orang lain. Makanya coba ada, kalau wanita Esther pernah dapat, kenapa sih ikan kalau digoreng itu harus terpisah kepalanya? Ada mungkin ya? Karena kalau sama-sama nanti lama makannya. Begitu juga wanita. Wanita kalau sudah duduk sama dengan wanita yang lain, gitu lebih banyak diomongin apa kalau wanita? Lebih banyak ngomongin tentang apa? Oh, puji Tuhan, kan di sini masakan. Di sini buat untung nggak ada yang ngomongin Aldebaran sama apa Andin ya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Kamu wanita Esther yang dikasih oleh Tuhan. Moral manusia semakin hari, kehidupan moral manusia bicara tentang sikap, semakin hari semakin merosot. Di sini bahkan katakan suka jelekan orang lain, tidak dapat mengekang diri, garam, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang. Bahkan sampai akhirnya mereka lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti yang namanya firman Tuhan, kehendak Tuhan. Jelas bahwa keadaan yang kita jalani sekarang itu bukan semakin hari semakin baik, Bapak Ibu, kaum wanita Esther, tidak semakin baik. Tapi yakin, ketika kita menjadi wanita yang tetap kuat di dalam segala hal, khususnya kita tetap ada di dalam Tuhan, yakinlah kita pasti dimampukan Tuhan untuk melalui semua. Amin. Bagaimana akhirnya kita bisa melalui semuanya ini? Kita bisa melalui di tengah-tengah keadaan yang begitu sukar. Kalau ditanya pribadi lepas pribadi, ada nggak yang datang di hari ini tanpa pergumulan itu? Hanya satu-satu, semuanya tidak cukup waktu 1 jam kita beribadah. Kenapa? Semua yang akan dicurhatkan itu masalah ini loh pergumulan saya, ini loh yang saya alami. Jadi pertanyaan di sore hari ini, bagaimana tetap kuat di masa yang sukar? Yang pertama yang kita mau lihat di sini, kita mau harus tetap terus percaya kepada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan. Oh gampang, saya udah lahir dari kandungan ibu saya orang Kristen kok. Bicara tentang tetap percaya pada Tuhan, kaum wanita Esther, di
pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Katakan yes. Oh, berat sekali. Abang Mbak Christine, ini pencobaanku berat. Ada sih nggak ngerasain, nggak alami. Firman Tuhan ngomong, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Yes. Orang yang percaya sama Tuhan, sekalipun mungkin secara manusia apa yang kita alami, masa yang sukar berupa pergumulan hidup, kaum wanita Ester, seberat apapun mungkin kayaknya kita berat sekali. Tapi firman Tuhan katakan, pencobaan-pencobaan yang kita alami itu biasa. Kenapa? Karena tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Ada di sini yang ketika dicobai sudah sampai merayap. Gak ada loh wanita. Mau berat pergumulannya gak ada yang sampai merayap. Mau datang ke gereja itu sampai merayap. Masih bisa jalan tak wanita Esther? Masih bisa jalan gak? Berarti firman Tuhan itu benar. Orang yang percaya kepada Tuhan sepenuhnya, dia tahu bahwa lewat pencobaan itu akan membuat ia akan semakin hari semakin kepada Tuhan. Dia akan berkata bahwa itu biasa loh. Itu biasa, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Kekuatan manusia. Lihat, ketika kita mempercayai Tuhan, kita lihat dari ayat ini, 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 13, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita ketika ada hal yang Tuhan izinkan terjadi. Dan yang harus kita tahu, ketika kita percaya sama Tuhan, kehadiran Tuhan itu begitu nyata di tengah-tengah kesukaran yang kita alami. Kenapa? Katakan kalimat selanjutnya. Sebab Allah setia. Dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Amin. Pada waktu kamu dicobai, lihat kehadiran Allah. Ketika kita menghadapi persoalan hidup yang begitu berat, apa sih yang jadi masalahnya kaum wanita? Yang biasanya jadi masalah yang kaum wanita sehari-hari itu apa sih? Oh, ada yang anak, apalagi suami. Suaminya susah diatur ya. Ayo kita doain suami-suaminya ya. Jadi supaya bisa diatur, jangan juga ya nanti jadi suami-suami takut istri, kasihan ya. Terus apa lagi? Suami itu pencobaan gak kaum wanita Ester? Kalau suami itu pencobaan kaum wanita Ester, minta ampun sama Tuhan ya. Kalau suami itu jadi pergumulan berat buat wanita Ester, mungkin yang kita gumuli masalah sikapnya ya. Jangan sampai suami itu, kalau lihat suami saya rasanya gimana gitu. Kalau kita anggap suami itu jadi pencobaan, coba ingat waktu diberkati ya. Saya akan menerima engkau dalam, tidak ada keadaan lain loh kaum wanita Ester. Waktu kita dicobai, banyak pencobaan anak. Tiap hari itu yang bikin susah kaum wanita Ester itu apa sih? Yang rasanya berat sekali jalani hidup. Loh, nggak ada toh? Nggak ada toh kaum wanita Ester? Ada nggak? Nggak ada toh? Loh, sebenarnya persoalan itu pasti ada, semua orang pasti alami. Tapi saya percaya itu tidak akan jadi beban buat kaum wanita Ester. Kalau kita tetap percaya sama Tuhan. Kita percaya bahwa kehadiran Tuhan begitu nyata. Kenapa? Di saat kita percaya Tuhan sepenuhnya, kita percaya kehadiran Tuhan begitu nyata. Firman Tuhan di kalimat selanjutnya dikatakan, pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan jalan keluar. Berarti di setiap hal yang terjadi selalu ada jalan keluar. Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Dan dikatakan selanjutnya, sehingga kamu dapat menanggungnya. Wow, jenengan lagi ngomong enak gitu ya. Lah saya sing jalani bot. Lah kalau kita percaya bahwa bebannya begitu berat, ya itu yang terjadi. Makanya mau percaya bebannya berat,
atau mau percaya Tuhan sepenuhnya? Ada jaminan yang Tuhan berikan. Tentukan pilihan wanita Esther sekarang. Mau pilih mana? Mau bilang, abot. Orang Blitar kan kalau ngomong, abotnya, abot. Gitu ya. Mau percaya seperti itu? Atau kita mau percaya Tuhan sepenuhnya? Ketika kita percaya Tuhan sepenuhnya, Dia adalah pribadi yang setia. Selalu ada jalan keluar. Dengan kata lain, mujizat selalu terjadi setiap saat. Kisah dari wanita-wanita yang saya katakan luar biasa. Mereka percaya kepada Tuhan sepenuhnya. Maria, walaupun ibu Yesus. Tapi kalau kaum wanita perhatikan, Maria ketika dia percaya kepada Tuhan sepenuhnya, saat kejadian perkawinan di Kana, kaum wanita Esther, Maria ibu Yesus, dia tahu bahwa ada kesulitan yang sedang terjadi, ada kesukaran yang sedang terjadi. Tapi hidupnya pada saat itu dia percayai Tuhan sepenuhnya. Akhirnya apa? Dia perintahkan kepada pelayan-pelayan, apa yang Tuhan katakan, ikuti. Apa yang Tuhan katakan, ikuti. Dan saya herannya, saya percaya bahwa orang yang percaya Tuhan sepenuhnya, apapun yang kita katakan, orang akan yakin dengan perkataan kita. Ketika kita bersaksi, orang lihat, dia tidak hanya sekedar bersaksi, tetapi dia sudah mengalami. Ketika Maria jadi pribadi yang tetap percaya kepada Tuhan, kepada kuasanya Tuhan, dia melihat kesukaran menjadi sukacita. Di mana waktu perkawinan di Kana, mereka sedang mengalami kesulitan. Tapi Maria tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan mujizat. Hasilnya apa? Mujizat terjadi. Yang selanjutnya, saya memberikan contoh kepada kaum wanita Esther yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-28. Di sana bercerita tentang seorang wanita Kanaan yang percaya bagaimana dia mempunyai seorang anak. Anaknya kerasukan setan dan sangat menderita. Saya tahu bukan hanya anaknya yang menderita, tetapi hati seorang ibu kalau melihat anaknya sakit, tidak mungkin dia cengengisan. Tuhan Yesus, anakku sakit. Tidak mungkin kan? Dia datang kepada Tuhan. Dia percayai Tuhan sepenuhnya. Bahkan sekalipun dikatakan di dalam ayat yang kalau kaum wanita Esther baca, bahwa tidak mungkin, Tuhan tidak gubris wanita ini. Tapi ketika dia percaya Tuhan sepenuhnya, hasilnya apa? Mujizat terjadi. Anaknya sembuh karena imannya. Itu sebabnya kaum wanita Esther, mari dalam perjalanan hidup ini, ada banyak hal yang kita alami. Tiap kita pasti punya pergumulan demi pergumulan. Apapun itu ingat, pergumulan kita tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Di saat Tuhan izinkan terjadi satu hal, ingat Tuhan itu setia. Dia setia, kehadirannya nyata dalam hidup kita. Dan selalu ada jalan keluar yang Ia berikan di balik setiap apa yang kita alami. Hal selanjutnya setelah kita percaya pada Tuhan, yang Tuhan juga mau dalam hidup kita, yaitu kita itu belajar percayakan diri pada yang namanya pemeliharaan Tuhan. Banyak orang yang udah percaya, udah. Tapi diri kita itu kita tidak sepenuhnya percayakan kepada Tuhan, pemeliharaannya Tuhan. Kaum wanita Esther yang dikasih oleh Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-27, Mazmur pasal yang ke-27 ayatnya yang ke-23 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kalau tidak keberatan kita akan bacakan ayat ini bersama-sama. Mazmur 27. Mohon maaf. Saya salah tulis.
Saya salah tulis ayatnya. Bukan Mazmur 27 ya. Saya salah tulis ayat, mohon maaf. Oke, dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, mohon maaf, Mazmur 37, ayatnya yang ke-23 sampai 24. Mazmur 37 ayatnya yang ke-23 sampai dengan 24. Kita baca ayat ini bersama-sama dalam hitungannya yang ketiga. 1, 2, 3. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Kaum wanita Ester, kita lihat di sini bahwa di poin yang kedua, Tuhan mau kita itu belajar percayakan diri kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Kita kan sudah tahu tadi, Tuhan itu benar-benar kehadirannya nyata. Amin. Pemazmur Daud dengan jelas dia mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Dengan kata lain di sini, kaum wanita Ester, bahwa ketika kita menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, otomatis bukan berarti kita itu jalan di satu jalan yang bebas hambatan. Ada jalan tol pun tetap ada hambatan. Kadang orang mau nguji nyali dengan kecepatan yang tinggi. Tapi tahukah kita waktu kecepatan yang tinggi, kita mau minta mungkin perlindungan Tuhan. Itu namanya kita menguji diri sendiri ya. Ketika kita belajar percayakan diri kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan. Tuhan berkata, Tuhan itu setiap langkah-langkah hidup kita. Bukankah firman Tuhan? Ini ayat ini berapa kali dibawakan oleh Bapak Gembala. Orang yang hidupnya, langkahnya ditetapkan oleh Tuhan adalah orang yang hidupnya itu sudah benar. Dia tahu, dia percayakan hidupnya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya setiap langkah hidup kita ditetapkan oleh Tuhan. Bahkan orang yang langkahnya sudah ditetapkan karena apa? Yang hidupnya berkenan kepada Tuhan. Hidup kita sekarang ketika kita bicara hidup kita berkenan, standarnya berkenan itu bukan standarnya manusia loh kaum wanita. Standarnya Allah, standarnya Tuhan. Ketika Tuhan berkata yang hidupnya berkenan kepada Tuhan, itu pakai standarnya Tuhan. Kalau standarnya manusia itu, dilihat, rajin ini, orangnya api. Manusia bisa salah menilai, tapi Tuhan tidak pernah bisa salah menilai. Dan yang selanjutnya, ketika kita hidup berkenan, Tuhan itu menetapkan langkah-langkah hidup kita. Dan ingat, apabila ia jatuh, bicara tentang apa? Mungkin kita ada masuk di masa yang sukar, kesulitan hidup, pergumulan hidup yang berat. Ingat, tidaklah sampai tergeletak. Amin. Makanya tadi saya katakan, waktu kita alami pergumulan yang berat, ada enggak orang yang sampai kaum wanita Ester yang sampai ngesot segala macam merayap sampai tidak kuat. Sampai kaum wanita mau berdiri pun tidak kuat. Ada yang alami seperti itu? Saya percaya orang mungkin itu bisa alami ketika dia tidak hidup, tidak percayakan diri sepenuhnya kepada pemeliharaan Allah. Ketika kita percayakan hidup kita pada pemeliharaan Allah, kita sudah alami kaum wanita Ester. 2 tahun ini yang kita alami bukan masa yang mudah, bukan waktu-waktu yang mudah buat kita. Waktu-waktu yang sulit kita berjuang. Bagaimana berjuang untuk tetap hidup, berjuang dengan pergumulan-pergumulan hidup. Tapi kalau sampai hari ini kita ada,
bukankah karena kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan? Kalau kita sudah percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, dari kemarin-kemarin sampai hari ini, seterusnya tetap percayakan diri kepada pemeliharaan Tuhan. Jangan pernah mau atur diri kita sendiri. Karena waktu kita mau atur diri kita sendiri, kamu wanita Ester, kita tidak bisa. Bahkan kalau kita sudah lepas jauh dari yang namanya pemeliharaan Tuhan, kita tidak bisa melihat dan mengalami pemeliharaan Tuhan. Kayaknya mungkin diberkati, tapi saya percaya pemeliharaan Tuhan itu yang dimana di situ ada damai sejahtera, ada sukacita, mungkin tidak akan kita alami, tidak kita rasakan. Kamu wanita Ester, bicara tentang percayakan diri pada pemeliharaan Tuhan. Kalau kamu wanita Ester lihat gambar ini pasti ingat tentang Nuh. Nuh, dia percayakan dirinya pada pemeliharaan Tuhan. Ketika disuruh buat bahtera, dia lakukan. Bahkan ketika suruh buat bahtera, kamu wanita Ester kalau lihat, baca di dalam Alkitab, kitab Kejadian, mulai dari pasal yang ke-6, betapa Nuh ini pribadi yang luar biasa. Dan ketika bahtera sudah selesai dibuat, yang menutup pintu bahtera itu bukan Nuh, tetapi Tuhan. Di tengah-tengah air bah, hujan yang turun sekian lama, Nuh percayakan hidupnya bersama dengan keluarganya pada pemeliharaan Tuhan. Apakah mereka tidak selamat? Dikatakan keluarga ini selamat. Kalau kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada pemeliharaan Tuhan, keselamatan selalu jadi bagian hidup kita. Perlindungan Tuhan kita alami. Penyertaan Tuhan kita alami. Sekalipun mungkin kita harus berjalan melewati yang namanya maut. Ketika kita percayakan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan, bahkan pada pemeliharaannya Tuhan, tidak ada yang mustahil. Kita akan melihat, mungkin orang lain mengalami hal-hal yang buruk, tetapi Tuhan itu akan tetap terus memelihara hidup kita. Bahkan rencananya selalu berjalan dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan itu selalu mendatangkan kebaikan. Hal yang selanjutnya yang kita mau lihat. Contoh dari janda Sarfa. Ketika Elia datang. Benarnya janda ini sudah diperingatkan juga sama Tuhan. Bahkan ketika Elia datang, Elia ngomong, buatkan aku roti. Awalnya sih, kalau saya buatkan kamu roti, apa yang akan saya makan dengan anak saya? Tapi waktu Elia ngomong, sekali lagi Elia katakan kepada janda Sarfat ini, buatkan saya lebih dulu. Dia belajar mempercayakan hidupnya pada pemeliharaan Tuhan. Apa yang terjadi? Kembali pemeliharaan Tuhan dialami oleh wanita ini. Bahkan di masa yang sukar pun, ia alami pemeliharaan Tuhan yang begitu luar biasa. Itu sebabnya jangan pernah mau coba-coba jauh dari Tuhan. Apalagi melenceng. Melenceng sedikit saja nanti kalau Tuhan sudah. Kita bisa buat apa? Apapun yang terjadi mari. Hidup kita percayakan pada Tuhan. Amin. Supaya apa? Supaya kita tetap terus berkenan kepada Tuhan. Mau tidak kamu wanita Ester, langkah-langkah kita ditetapkan oleh Tuhan. Mau kamu wanita Ester? Waktu mungkin ada saat kita mau, firman Tuhan katakan apabila ia jatuh. Berarti ada saat jatuh ya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Ada tangan siapa? Ada tangan Tuhan yang menopang hidup kita. Bukankah kita alami keselamatan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Dan yang terakhir, bagaimana kita menjadi pribadi yang tetap kuat. Selain tetap percaya pada Tuhan, percaya kita terus beriman pada Tuhan. Percayakan diri kita pada pemeliharaan Tuhan. Yang ketiga, yaitu mari kita mau tetap setia dan bertekun dalam Tuhan. Amin. Bicara tentang setia, cari orang yang setia itu sulit. Cari orang yang setia itu mudah. Enggak ada.
Cari orang yang setia, pasangan yang setia itu sulit. Enggak ada, semuanya kecuali Kak Yanti sama Kak Resti ya. Mana sama Mbak Pur ya. Gitu ya. Mereka masih bergumul. Tapi kaum wanita Esther, bukankah kita sudah dikasih pasangan yang setia? Amin. Sifat yang diinginkan oleh manusia adalah kesetiaannya. Bukankah Tuhan juga menginginkan kita setia kepada Tuhan? Banyak orang yang hari-hari ini sedang diuji dalam hal kesetiaan. Apakah kita mau tetap setia sampai akhir hidup kita? Ada banyak orang yang berkata, banyak sudah ngatur. Sudah, saya bisa kok, saya bisa ini. Tapi tahukah kita, kaum wanita Esther? Kita ini ada di penghujung akhir zaman. Kedatangan Tuhan sudah dekat. Lah waktu kita melenceng ternyata Tuhan sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Mau bilang Tuhan, saya ini loh Tuhan. Tuhan ngomong, nyala engkau pembuat kejahatan. Siapa kamu? Kenapa kita harus tetap setia dan bertekun dalam Tuhan? Wahyu pasalnya yang kedua. Ayatnya yang ke-10. Wahyu pasal 2 ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara. Supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Coba orang paling senang di ayatnya yang terakhir ya, kalimat terakhir. Hendaklah engkau setia sampai mati dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Siapa yang mau mahkota kehidupan yang Tuhan berikan? Kalau saya mau, saya tanya, siapa yang mau? Ini kayak anak sekolah minggu ya, maaf ya kaum wanita Esther ya. Siapa yang mau mahkota kehidupan yang kasih ini Tuhan Yesus? Pasti semuanya mau. Tuhan ada hal yang Tuhan mau. Hendaklah engkau sampai di dalam kitab Yohanes dikatakan bahwa kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita akan berbuah banyak. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Yang Tuhan mau juga dalam hidup kita, bagaimana kita itu belajar menjadi pribadi yang setia. Tidak hanya setia kalau ada maunya. Tapi di dalam segala hal Tuhan mau kita setia. Dalam kesetiaan itu pasti ada yang namanya ketekunan. Kita bertekun setia dan bertekun di dalam Tuhan. Kenapa? Kalau kita setia, ada hal yang Tuhan sudah janjikan. Aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Di ayat kalimat sebelumnya katakan jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Bukankah firman Tuhan juga berkata, jangan kita hanya mau yang baik daripada Tuhan. Tapi ketika ada hal yang Tuhan izinkan terjadi, kita ya sudah lenceng dari Tuhan. Yang Tuhan rindu dalam hidup kita sebagai wanita-wanita Esther. Sebagai penopang-penopang, sebagai penolong di tengah-tengah keluarga. Di saat kita setia dan terus bertekun di dalam Tuhan. Ada mahkota yang Tuhan sudah sediakan. Jangan pernah mau coba-coba jauh. Mau coba-coba melenceng dari Tuhan. Tetaplah setia. Di saat kita setia, ada hal yang Tuhan sudah sediakan, mahkota kehidupan. Dan itu yang berikan bukan manusia, Tuhan sendiri yang berikan kepada kita. Setiap jerih lelah kita itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Setiap apa yang kita lakukan dalam kesetiaan kita, itu sebabnya tidak ada kata terlambat. Hari ini dan seterusnya. Kalau kemarin-kemarin kita mungkin belum setia. Kita belum bertekun. Mulai hari ini kita ambil keputusan. Selain kita percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Kita percaya pada Tuhan sepenuhnya. Kita percayakan hidup kita pada pemeliharaannya Tuhan. Dan kita mau tetap setia
bertekun dalam Tuhan. Kaum wanita Ester, percayalah Tuhan sudah sediakan yang terbaik buat kita. Di balik semua yang kita alami, saat kita selalu berjalan sesuai dengan kehendaknya Tuhan, tidak ada perkara yang sulit. Apapun yang kita gumuli, selalu ada. Katakan, tidak akan pernah melebihi kekuatan kita. Amin. Bangga ya punya Tuhan yang luar biasa. Saat kita dicobai, sudah tidak melebihi kekuatan kita. Dia tetap setia. Dan dia selalu berikan jalan keluar. Sudah ada jalan keluar. Jadi apapun pergumulan kita hari-hari ini, ada jalan keluar yang Tuhan berikan. Amin. Dan ketika kita benar-benar selalu mempercayakan hidup kita pada pemeliharaannya Tuhan, keselamatan, sukacita, damai sejahtera selalu melimpah dalam hidup kita. Dan yang terakhir, di saat kita tetap setia dan bertekun dalam Tuhan, sekalipun harus mengalami berbagai macam hal, penderitaan. Mungkin kita jadi bagian orang yang mungkin diejek, dihina, kita mendapat fitnahan. Ketika kita tetap setia, Dia akan mengaruniakan kita mahkota kehidupan. Mari kaum wanita Ester, firman Tuhan sampai di sini.